Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiani Nur Hasanah Putri dengan NIM 122404026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ragam bencana alam dan non-alam serta pentingnya manajemen penanggulangan bencana. Kita akan membahas tentang ragam bencana alam dan non-alam yang bisa terjadi di sekitar kita. Yang pertama, itu ada bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa yang terjadi karena proses alami di bumi yang dapat menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Contohnya ialah seperti gempa bumi, tanah longsor, badai, banjir, ataupun yang lainnya. Yang kedua, bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang terjadi akibat dari adanya aktivitas manusia atau faktor dari luar alam seperti wabah penyakit, kegagalan teknologi, terorisme, dan lain sebagainya. Pernahkah kita berpikir bahwa bencana alam yang terjadi di bumi bukan hanya sekedar peristiwa biasa, gempa bumi, angin kencang, dan berbagai musibah lainnya? Sesungguhnya itu mengandung pesan penting dari Allah agar manusia itu senantiasa bisa sadar dan juga selalu kembali mengingat kepada Allah. Di dalam Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 16-17, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan manusia agar tidak merasa aman dari kemungkinan azab yang datang dari langit atau bumi. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah berkuasa mengguncangkan bumi di bawah kita atau mengirimkan angin kencang yang dapat menghancurkan. Itu artinya bahwa bencana alam bukan hanya fenomena alam semata, tetapi juga peringatan dan tanda kekuasaan Allah. Melalui bencana, Allah mengingatkan manusia untuk tidak sombong, lebih banyak bersyukur, dan selalu menjaga alam dengan bijak. Setelah kita tahu bahwa bencana adalah bagian dari kekuasaan Allah, kita juga perlu memahami satu hal penting, yakni urgensitas mitigasi bencana. Mitigasi bukan hanya tentang membangun tanggul atau rumah tahan gempa saja, tetapi juga tentang membangun kesiapsiagaan yang ada di dalam diri kita atau masyarakat. Bagaimana kita belajar mengenali tanda bahaya, tahu apa yang harus dilakukan, dan siap bertindak cepat ketika bencana akan datang. Upaya ini sangat penting karena dengan mitigasi kita bisa mengurangi risiko, melindungi nyawa, dan menjaga kelestarian daripada lingkungan. Karena sejatinya, siap sebelum bencana datang jauh lebih bijak daripada menyesal setelahnya. Setelah memahami pentingnya mitigasi bencana, kita juga harus tahu bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap ketika bencana terjadi. Karena bagi seorang muslim, dalam menghadapi bencana itu artinya menggabungkan usaha lahir dan batin serta berikhtiar secara nyata sambil memperkuat iman, sabar, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ialah beberapa mekanisme dalam menghadapi bencana bagi seorang muslim. Yang pertama, berikhtiar dan berusaha untuk selamat, yaitu tidak pasrah tetapi berusaha menyelamatkan diri dan orang lain dengan mengikuti jalur evakuasi serta menjaga keselamatan. Yang kedua, berdoa untuk memohon perlindungan agar diberi ketenangan hati dan keselamatan dalam situasi sulit yang sedang dihadapi. Yang ketiga, bersabar dan bertawakal dalam menerima takdir Allah dengan ikhlas meski kehilangan harta benda yang kita miliki. Yang keempat, tidak putus asa dan mengambil pelajaran, menjadikan bencana sebagai waktu untuk merenung dan memperbaiki diri. Yang kelima, menolong dan berbagi dengan sesama, saling membantu, menguatkan, dan menjaga kepedulian antar sesama manusia. Dengan begitu, seorang muslim tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga kuat secara spiritual dalam menghadapi setiap ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mengetahui pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, langkah selanjutnya adalah manajemen penanggulangan bencana. Manajemen ini memiliki peran besar dalam melindungi kehidupan manusia dan yang akan meminimalisir kerugian yang ditimbulkan oleh adanya bencana. Dalam pelaksanaannya, manajemen bencana meliputi beberapa tahapan penting, yaitu pencegahan sebelum bencana terjadi, kesiapsiagaan menghadapi potensi bahaya, tindakan cepat saat bencana berlangsung, serta pemulihan kondisi setelah bencana berlalu.
Semua tahapan ini tentunya memerlukan koordinasi yang baik antara pihak pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Karena tanpa adanya kerjasama, maka penanganan bencana akan sulit berjalan dengan efektif. Dengan adanya manajemen yang terencana dan terarah, masyarakat tidak hanya menjadi lebih siap dan tangguh, tetapi juga lebih tenang, sigap, dan saling membantu ketika menghadapi situasi darurat. Oleh karena itu, manajemen penanggulangan bencana bukan hanya sekedar tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga keselamatan, kehidupan, dan keberlanjutan lingkungan